Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah dasar-dasar pembiayaan bank syariah di dalam mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana pembiayaannya, kemudian dasar-dasar pembiayaan bank syariah ini akan kita pelajari 3 kali pertemuan dari pertemuan 10, kemudian pertemuan 11 dan pertemuan ke-12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang penggunaan daripada pembiayaan ini di dalam bank syariah, maka kita hanya terbagi terhadap dua. Yang pertama terhadap pembiayaan konsumen, jadi lebih kepada asumsi bahwa lebih konsumtif, bahwa pembelian terhadap barang-barang yang konsumtif yang sifatnya kepada konsumtif daripada konsumen, ya. Jadi pembiayaan ini sifatnya kepada bagaimana diperlukannya barang-barang tersebut kepada konsumen. Yang kedua disebut pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan untuk usaha perusahaan yang sifatnya kepada bagaimana profitabilitas yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan sehingga bisa menciptakan suatu sinergi antara produktivitas yang akan disampaikannya atau diciptakannya, kemudian produk-produk yang akan diperjualbelikannya sehingga sampai kepada konsumen. Nah, pembiayaan ini lebih kepada sifat daripada penggunaannya. Jadi penggunaan yang lebih disifatkan sehingga perbankan syariah lebih mengasumsi kepada pemberian daripada pembiayaan ini. Nah, bagaimana pembiayaan konsumen itu? Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat dari bahwa nasabah biasanya bersifat perorangan. Jadi untuk mengajukan itu, nasabah itu bersifat perorangan, tidak dalam bentuk tim atau tidak sifatnya kepada perusahaan, ya. Jadi pembiayaan konsumen itu ada sifat daripada pembiayaan konsumen yang sifatnya kepada perorangan. Kemudian dipergunakan untuk barang-barang yang konsumtif. Jadi sifat dari konsumtif itu dari pembelian daripada apa yang dipakai, ya, barang-barang yang dipakai oleh konsumen seperti misalnya rumah, ya. Jadi kemudian mobil, kemudian ada beberapa hal yang sifatnya kepada pembiayaan kepada peralatan rumah tangga. Sumber pembayarannya biasanya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya yang bukan dari objek yang dibiayai, ya. Jadi objek wajib pajak itu tidak diperhitungkan, ya, tetapi sumber pembiayaannya berasal dari gaji. Contohnya, pembiayaan kepemilikan KPR yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian, pembangunan, renovasi rumah tinggal, rumah susun atau rukan dan sebagainya, atau pembelian kapling tanah atau untuk refinancing, ya. Dia biasanya ada juga refinancing, kemudian jaminan berupa objek yang dibiayai. Slide berikut ini lebih kepada pembiayaan konsumen yang sifatnya kepada pembiayaan kendaraan, ya. Ada juga pembiayaan multiguna, ada juga kartu kredit, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan, ya. Nah, apa akad untuk pembiayaan konsumen? Ya, akadnya itu murabahah, kemudian ijarah, kemudian istisna, ya. Nah, ini bisa kita lihat dari alur transaksi murabahah, ya. Jadi ketika bank syariah sebagai penjual, jadi ada nasabah sebagai pembeli, terjadilah negosiasi, ya, di antara kedua belah pihak. Ada bank syariah. Nah, sebenarnya ada pemasok, ya, ada pemasok sehingga pemasok inilah yang akan memberikan kepada si penjual, ya, atau bank syariah. Biasanya pemasok itu berupa retail daripada brand barang-barang tersebut, misalnya Honda, ya. Jadi pemasoknya bisa perusahaan apa yang sifatnya, ya. Kita negosiasi antara si bank syariah terhadap nasabah, ya. Jadi masing-masing mereka mempunyai satu keunggulan, ya. Jadi bank syariah mempunyai sesuatu, kemudian pemasok memberikan brand apa, jenisnya, kemudian nasabah menginginkan apa. Ini terciptalah pada sebuah negosiasi. Setelah negosiasi mereka akan membuat akad murabahah itu, ya. Di akad murabahah itu. Kemudian kalau sudah
tercipta pembayaran dengan beberapa dokumen-dokumen, maka kirim dokumen itu akan terjadi ya. Jadi alur transaksi itu seperti ini, maka terjadilah pembelian barang dari si bank syariah kepada si pemasok lagi. Kemudian barang tersebut dari si pemasok akan memberikan kepada si nasabah. Ya, itu sebagai alur transaksinya. Kemudian bagaimana pengawasan dari syariah murabahah? Memastikan barang itu tidak diharamkan oleh syariah Islam ya. Jadi ada sesuatu tidak diharamkan ya. Jadi terjadi tidak memakai riba ya. Kemudian memastikan bahwa bank menjual barang tersebut dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Tetap ada disebut margin, kemudian tidak diharuskan untuk banyak-banyak terhadap bunga ya. Kemudian meneliti akan akad wakalah, kemudian akan terjadi jual beli, ada pembiayaan ya. Jadi sehingga apabila permohonan nasabah terhadap perjanjian ini selesai, maka barang tersebut akan sampai kepada konsumen ya. Baik, alur transaksi ijarah dan IMBT ini lebih kepada sama seperti tadi bahwa ada dulu nasabahnya sebagai penyewa. Jadi di dalam eh, tanah atau barang tersebut jasa ya, yang ini jasa karena ini sifatnya tanah. Kemudian bank syariah ini akan membayar sejumlah sewa barang jasa terhadap barang jasa daripada objek ijarahnya ya. Maka terjadilah antara nasabah dengan bank syariah negosiasi atau akad ijarah ya. Akad ijarah itu dimulai dari bank syariah mengambil dari objek ijarahnya, siapa objek ijarahnya ya. Kemudian dia akan menyampaikan itu kepada nasabah ya dengan menggunakan objek ijarahnya itu ya. Terciptalah dokumen-dokumen sehingga terjadi pembayaran sewa yang sifatnya tadi pembiayaan ya. Nah, maka objek ijarah tersebut akan mengalihkan hak milik barang ijarah itu kepada si nasabah apabila terjadi masa sewa itu selesai ya, usus IBMT. Nah, di dalam pengawasan syariat transaksi ijarah lebih kepada penyaluran dananya ya, dia kepada hanya penyaluran dana, kemudian akad pengalihan kepemilikannya dari MBT selaku akad itu sudah selesai ya, janji wa'ad yang disampaikan itu sudah selesai sampai berakhirnya akad ijarah. Kemudian prinsip ijarah itu lebih kepada multi jasa yang sifatnya standar akadnya lebih kepada pembiayaan berdasarkan multi jasa ya. Jadi kalau besarnya itu lebih kepada bagaimana yang terjadi di dalam bank syariah pembiayaannya. Masing-masing bank syariah. Dalam hal ini kalau di Indonesia BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah sudah termasuk sudah merger ya, mengadakan penggabungan terhadap Bank Syariah Indonesia ya. Jadi saudara bisa mengambil ya data nanti di Bank Syariah Indonesia. Nah, bagaimana dengan transaksi istiqnah paralel itu? Nah, transaksi istiqnah paralel itu lebih kepada bagaimana nasabah membeli ya mustasni ya. Jadi mustasni ini lebih kepada pemerintahannya perusahaannya maksud Ibu ya, di perusahaannya. Baik, Ibu mau menunjukkan bahwa ada nanti kita bahas tentang pembiayaan komersil di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan sampaikan ini di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.